Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang laporan keuangan dengan menggunakan mata uang asing yang nantinya kita kenal dalam istilah translasi dan pengukuran kembali. Nah, sebelum kita mengenal istilah translasi dan pengukuran kembali, kita mesti harus memahami apa itu mata uang fungsional, ya. Ini merupakan mata uang di lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Mata uang fungsional merupakan mata uang yang diterima dari pelanggan dan digunakan untuk membayar kewajiban. Faktor lainnya, suatu entitas menetapkan atau menentukan mata uang fungsional adalah bahwa mata uang tersebut digunakan dalam menetapkan harga penjualan atau dominan di pasar penjualan, atau digunakan oleh entitas untuk membayar beban operasional atau melakukan pembiayaan perusahaan, serta digunakan dalam transaksi antar perusahaan. Jadi ketika kita memilih metode penyajian ulang, biasanya terjadi karena si induk perusahaan akan membuat laporan keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan yang ada di luar negeri, ya. Contohnya, apabila perusahaan Amerika Serikat menggunakan mata uang fungsionalnya adalah dolar dan berada di negara lain, maka penyajian laporan keuangan menggunakan temporal method atau pengukuran kembali atau remeasurement. Sedangkan contoh yang kedua, apabila perusahaan Amerika Serikat menggunakan mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal dan berada di negara tersebut, maka penyajian laporan keuangan menggunakan current method atau translasi, ya, ataupun translation. Contohnya, yang pertama adalah perusahaan Meksiko merupakan anak perusahaan Amerika Serikat menggunakan peso sebagai mata uang fungsionalnya. Contoh yang kedua adalah perusahaan Jepang merupakan anak perusahaan Amerika Serikat menggunakan US dollar sebagai mata uang fungsionalnya. Nah, dari kedua contoh tersebut kita akan bisa menetapkan metode mana yang cocok untuk penyajian kembali, ya, dari laporan keuangan tersebut. Jadi untuk contoh yang pertama, mata uang lokalnya adalah peso, mata uang fungsionalnya adalah peso, sedangkan mata uang pelaporan itu dalam US dollar. Sehingga untuk contoh yang pertama menggunakan translation atau current method, ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, mata uang lokalnya adalah yen, mata uang fungsionalnya adalah US dollar, dan mata uang pelaporannya adalah US dollar. Sehingga untuk contoh yang kedua menggunakan remeasurement ataupun temporal method. Nah, apa itu translasi dan pengukuran kembali, ya? Untuk translasi ataupun current method akan mengkonversi laporan keuangan menggunakan yang pertama adalah current spot rate, ya, ataupun akun-akun yang ada di dalam aset dan liabilitas, ya, liabilities itu akan dikonversikan, ya, itu dengan menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk historical rate, ya, ataupun kurs historis. Ini adalah angka-angka yang ada di dalam equity, ya, kemudian dividends, sedangkan rate earnings tidak ditranslasikan tapi mesti harus melihat kurs historis dari perubahan-perubahannya. Kemudian juga untuk ini untuk menggunakan kurs rata-rata setahun, ya, ini untuk item-item di revenues ataupun pendapatan dan expenses. Jadi laporan laba rugi dalam konteks translasi ataupun current method itu menggunakan kurs rata-rata setahun. Sedangkan untuk pengukuran kembali ataupun temporal method akan mengkonversi laporan keuangan menggunakan kurs akhir tahun, ya, ini untuk monetary asset dan liabilities. Kemudian untuk kurs historisnya, ya, ini adalah item-item ataupun akun-akun di other assets, ya, kemudian ada bagian liabilities, kemudian juga ada equity dan dividen, sedangkan rate earnings tidak dapat dilakukan pengukuran kembali. Jadi mesti harus dilihat bagaimana histori dari komponen rate earnings, ya. Ini kan ada penambahan dari income, ya. Ini sesuai dengan historis semenjak
si induk perusahaan mengakuisisi si anak perusahaan ya. Nah, kemudian untuk kurs rata-rata setahun ini dan circle ya, itu dikenakan kepada akun-akun ataupun item-item di revenues dan expenses. Nah, kemudian kalau untuk translasi pada saat akuisisi ya, aset dan liabilities dengan menggunakan kurs mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs saat ini pada tanggal akuisisi. Nah, apabila mata uang fungsionalnya itu sama dengan mata uang lokal, maka metode translasi yang paling tepat. Sedangkan analisis perbedaan fair value dan book value dilakukan dalam mata uang lokal ya. Hasilnya dijabarkan dengan menggunakan kurs saat ini. Kemudian untuk pengukuran kembali pada saat akuisisi, aset dan liabilities dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs saat ini pada tanggal akuisisi. Apabila mata uang fungsional itu adalah sama dengan US dollar ataupun mata uang pelaporannya ya, maka pengukuran kembali adalah metode yang sesuai. Analisis perbedaan fair value dan book value dilakukan dalam US dollar. Kurs historis paling awal yang umumnya digunakan dalam pengukuran kembali adalah tanggal akuisisi. Jadi ini katakanlah adalah suatu perusahaan yang induknya ada di Amerika Serikat, kemudian anak perusahaannya di luar negeri, tapi mata uang fungsionalnya adalah menggunakan US dollar. Sedangkan untuk kepemilikan non-pengendali ataupun non-controlling interest, untuk pengukuran kembali dan translasi, proses konsolidasi diterapkan pada laporan keuangan yang disajikan kembali dalam US dollar. Jadi ini katakanlah bahwa untuk seolah-olah contohnya si induk perusahaannya adalah perusahaan yang ada di Amerika Serikat ya. Oke, kemudian pengukuran non-controlling interest, kemudian non-controlling interest share, dan controlling interest share dihitung dengan menggunakan US dollar. Nah, ini terkait dengan bagaimana bukan penjabaran ya. Jadi pengkonversian ya, laporan keuangan anak perusahaan apabila menggunakan metode translation ataupun remeasurement, yaitu jadi kita bisa melihat di sini untuk komponen aset, cash, kemudian deposito ya, ini menggunakan kurs akhir tahun. Sedangkan untuk marketable securities katanya ini diatur dengan menggunakan yang dilakukan dengan pencatatan dengan cost-nya ya. Equity securities, debt securities ya di remeasurement menggunakan kurs historis. Sedangkan di translation ataupun penjabaran ya ini menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian accounts and notes receivable, kemudian juga bagian komponen yang cadangan tidak tertagihnya dari accounts and notes receivable ya itu menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian kalau untuk inventories remeasurement ini menggunakan kurs historis ya. Sedangkan untuk yang translation menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian untuk prepaid insurance, prepaid advertising and rent, remeasurement menggunakan kurs historis, sedangkan translation menggunakan kurs akhir tahun ya. Kemudian refundable deposit, remeasurement maupun translation menggunakan kurs akhir tahun, sedangkan untuk property plant equipment, kemudian akumulasi depresiasinya, remeasurement menggunakan kurs historis, sedangkan translation menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian untuk kas yang nanti di sini untuk tujuan asuransi ya, kemudian juga deferred income taxes ya, itu di bagian aset ya, menggunakan remeasurement ataupun translation ya, ini menggunakan kurs akhir tahun. Sedangkan untuk paten, trademark, licenses, kemudian formula-formula, goodwill, serta other intangible asset, remeasurement ini menggunakan kurs historis, sedangkan translation ini menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian untuk liabilities ya, untuk accounts payable, notes payable, kemudian accrued expenses, deferred income tax liabilities, baik remeasurement dan translation menggunakan kurs akhir tahun. Sedangkan deferred income, kemudian other deferred credit ya, ini menggunakan kurs historis,
kalau menggunakan pendekatan remeasurement, sedangkan untuk yang translation menggunakan kurs akhir tahun. Untuk bonds payable serta utang jangka panjang lainnya, ya, itu baik remeasurement ataupun translation menggunakan kurs akhir tahun. Kemudian untuk common stock, preferred stock, other open capital, ya, baik translation ataupun remeasurement menggunakan kurs historis. Sedangkan untuk retained earnings ini tidak diukur kembali di remeasurement, ya, dan di translation itu tidak dijabarkan. Jadi memang istilahnya mengikuti ini tambahan-tambahan ataupun perubahan-perubahan dari income-nya, ya. Kemudian untuk akun-akun di income statement, ya, ini contohnya untuk COGS, ya, kemudian depreciation ini income statement yang terkait dengan non monetary items, ya, COGS, depreciation, amortization, ya. Ini ternyata kalau untuk COGS, depreciation untuk PPE, amortization untuk intangible asset, serta deferred charges and credit itu menggunakan kurs historis. Sedangkan untuk amortization dan deferred income taxes, ya, itu di remeasurement menggunakan kurs historis. Tadi istilahnya untuk yang COGS, depreciation PPE, ya, kemudian amortisasi untuk intangible asset ataupun deferred charges and credit, ya, untuk remeasurement menggunakan kurs historis. Sedangkan di translation yaitu menggunakan kurs akhir tahun semua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.